Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Yang hingga hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalani Ramadan dengan baik meskipun kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan qudwah kita. Juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang Ashabul Himam, pemilik berlapis-lapis semangat. Saya awali dengan kisah yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada waktu itu Nabi Sulaiman berada dalam sebuah majelis. Wahai semua saudara-saudaraku, saya tidak melihat burung hudhud ada di majelis ini. Tidak biasanya dia bersikap indisipliner seperti ini. Kalau dia datang dan tidak bisa menyampaikan sebuah alasan yang bisa aku terima, maka akan aku penggal lehernya, ancam Nabi Sulaiman. Tidak lama burung hudhud pun datang. Dia menyampaikan apa yang menyebabkan dia terlambat datang di majelis itu. Wahai Nabiullah, aku habis menemui sebuah kerajaan yang di sana dipimpin oleh seorang ratu yang dia masih menyembah matahari. Maka alasan hudhud itu pun diterima. Bahkan kemudian hudhud menerima tugas untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, diajak untuk menyembah Allah SWT. Sahabat dan saudaraku yang dicintai oleh Allah, perlu diketahui bahwa burung hudhud itu adalah burung yang kecil dan terbangnya rendah. Jadi bisa dibayangkan dia terbang dari tempatnya Ratu Bilqis di Sabah, Palestina, menuju ke tempatnya Nabi Sulaiman di Yaman. Itu adalah perjalanan yang sangat jauh, apalagi untuk burung kecil seperti hudhud. Dia harus melintasi negeri demi negeri dengan angin yang tidak kecil. Dia melampaui jarak 2.400 km, jarak yang tidak dekat. Kenapa ini dimiliki oleh burung hudhud? Tidak lain karena dia mempunyai semangat yang berlapis-lapis. Ashabul Himam. Nah, kita akan belajar dari burung hudhud ini. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita memiliki Ashabul Himam, semangat yang berlapis-lapis ini. Yang pertama adalah kita harus menjaga khotroh. Apa itu khotroh? Khotroh adalah lintasan-lintasan berpikir. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, apabila lintasan-lintasan berpikir itu hadir kepadamu dan merupakan lintasan berpikir yang negatif, maka biarkan dia berlalu. Jadi jangan diulang-ulang, jangan disayang-sayang, biarkan dia berlalu. Tetapi apabila lintasan berpikir itu adalah positif, maka ikatlah dia. Dan cara mengikatnya adalah dengan menuliskannya.
Maka berbahagialah kita, sahabat-sahabatku semuanya. Kita adalah penulis dan kitalah insya Allah orang-orang yang memiliki semangat untuk mengikat khotroh yang positif itu. Khotroh terus akan diproduksi oleh manusia, apakah dia penulis atau bukan penulis. Imam Abu Ghodah mengajarkan kepada kita dalam menjaga khotroh ini. Pertama, ketika khotroh itu datang kepada manusia, ketika positif kita ikat, seperti kata Imam Syafi'i tadi. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi kehendak. Kehendak itu kadang naik, kadang turun. Maka kita harus menguatkan kehendak kita dengan meningkat menjadi azam, keinginan yang kuat. Nah, azam ini kita tingkatkan lagi dengan diikuti oleh ilmu yang kita miliki menjadi fikroh. Fikroh saja tidak cukup. Fikroh yang tadi merupakan perpaduan antara azam dan ilmu sehingga akan menjadi grand design bagi amal-amal baik kita, tidak cukup berhenti sampai di situ. Dia harus diwujudkan, dia harus dibuktikan dengan amal. Nah, kalau amal itu kita lakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi ghodah, menjadi kultur pada diri kita, menjadi kebiasaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga ruhiyah. Saat ini kita dianugerahi oleh Allah dengan sebuah bulan, satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk mencas ruhaniyah kita. Maka mari kita berbanyak tilawah kita. Kita lakukan amalan-amalan sunnah dengan banyak membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan qiyamul lail, dan amalan-amalan baik yang lain. Karena amalan-amalan baik kita dilipat gandakan di bulan ini. Dan apa yang kita lakukan di bulan ini akan berpengaruh pada bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga adalah nikmatilah rintangan-rintangan yang kita hadapi, yang menimpa kita. Orang yang mampu menikmati rintangan-rintangan kehidupan, dialah yang akan memiliki, merasakan indahnya nostalgia. Dialah orang-orang yang akan mampu menjumputi hikmah yang luar biasa indahnya dan luar biasa maknanya. Yang keempat adalah memvisualisasikan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah misalnya adalah seorang sahabat yang mampu memvisualisasikan kehidupan di surga dan neraka. Sehingga dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila aku berada di dekatmu, aku merasakan dekatnya surga dan betapa ingin menjauhi neraka." Kita pun, misalnya sebagai keluarga, ketika kita bisa memvisualisasikan bahwa kelak di surga, apabila kita kumpul di surga, maka Allah akan memberikan suatu kesempatan bagi kita bercanda, bercengkerama di dipan-dipan, yang di sana kita akan saling bertanya, kita saling bercengkerama. Masya Allah, kemampuan kita untuk memvisualisasikan itu akan membuat kita bersemangat untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Cegahlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kita perlu miliki. Penulis biasanya terbiasa memvisualisasikan sesuatu. Nah, visualisasikan surga dan neraka, kehidupan akhirat, kehidupan abadi,
melihat wajah Allah itu di dalam diri kita. Yang kelima adalah menghindari godaan-godaan syaitan. Dan syaitan itu memiliki banyak cara, maka disebutkan khutuwati syaitan. Syaitan itu mempunyai banyak cara, khutuwat itu jamak. Maka akan digoda orang itu sesuai dengan kecenderungannya. Yang suka dengan kecerdasan, dengan berpikir, dia akan dekati cara berpikirnya agar tersesat. Yang senangnya wanita, dia dekati, goda dengan wanita. Yang senangnya jabatan, dekati dengan jabatan, dan seterusnya. Setan punya banyak cara, maka kita harus hindari itu. Dan yang keenam adalah kita berupaya menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir, karena itu adalah cara bagi kita untuk senantiasa meningkatkan semangat kita, ruhiyah kita, maknawiyah kita, ilmu kita. Coba kalau kita gabungkan antara kemampuan visual dengan majelis ilmu ini. Kita tahu bahwa ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya, memohon kepada Allah untuk diampuni orang-orang yang berada dalam majelis yang di situ disebut asma Allah. Memohon kepada Allah agar diberikan rahmatnya. Kemudian batu-batu, ikan-ikan yang dia lewati mendoakan mereka, memohonkan ampunan mereka. Masya Allah, kalau kita mampu memvisualisasikan itu, maka hadirilah majelis ilmu, majelis zikir, halakoh, likoat, atau apapun yang sahabat dan saudaraku sebut. Akan menyebut majelis taklim, akan menyebut rebuan, selasanan, monggo silahkan. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu dan majelis zikir. Itulah yang akan menjadikan kita ashabul himam, sang pemilik semangat yang berlapis-lapis. Demikian saudara dan sahabatku yang dicintai oleh Allah SWT, yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.